Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dengan sungguh-sungguh, dengan senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, baik itu yang terasa berat maupun yang terasa ringan. Mari kita senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, baik itu yang terasa ringan maupun berat. Dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah, maka fa insyaallah kita akan digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Di sana Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan tidaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka itu generasi yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini berbicara mengenai pentingnya kita sebagai orang tua mempersiapkan generasi penerus kita. Sebab pergantian generasi merupakan sunnatullah yang pasti akan terjadi. Apakah pergantian itu hasilnya akan lebih baik atau lebih buruk, tergantung kita sebagai orang tua dalam mengkonsep, dalam mempersiapkan kader penerus kita. Apabila kita persiapkan dengan matang, pengkaderan itu kita siapkan dengan penuh kesungguhan, maka insya Allah bisa dipastikan hasilnya akan lebih baik daripada generasi yang sekarang. Namun sebaliknya para jamaah, apabila persiapan generasi ini kita persiapkan dengan asal-asalan, kita persiapkan dengan acak-acakan, maka sudah bisa dipastikan hasilnya generasi yang akan datang
justru lebih jelek daripada yang sekarang ini. Untuk itu para jamaah, dalam mempersiapkan generasi diawali dari lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi pertumbuhan seorang anak menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi watak dan kepribadian serta perkembangan psikologisnya. Keluarga yang penuh barokah, keluarga yang diliputi dengan sakinah dan diiringi dengan keluarga yang mawaddah warahmah, yaitu ketulusan cinta dan kasih sayang, merupakan lingkungan yang baik dalam membentuk generasi Rabbani. Dan inilah sebenarnya tujuan utama dari pernikahan itu adalah untuk melahirkan generasi Rabbani. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sebaliknya para jamaah, jika rumah tangga yang dipersiapkan untuk menyiapkan generasi penerus itu rumah tangga yang amburadul, rumah tangga yang diliputi dengan percekcokan dan pertengkaran setiap harinya, maka mustahil akan melahirkan generasi Rabbani. Sementara ini para jamaah, kalau kita melihat kasus perceraian yang terjadi di Indonesia ini akhir-akhir ini bukan semakin menurun, tetapi dengan bergantinya tahun kasus perceraian juga ikut ngetren untuk naik para jamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kalau kita baca di surat kabar Jawa Pos hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2015 kemarin memuat berita dengan sebuah judul istri gugat cerai melonjak. Di sana dipaparkan dengan jelas kasus perceraian dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Di sana dijabarkan dengan rinci kasus perceraian, faktor cerai talak dan gugat cerai atau cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya. Sementara cerai gugat adalah seorang istri menuntut cerai kepada suaminya. Data tersebut mencatat bahwasanya pada tahun 2010 kasus cerai talak di Indonesia sebanyak 81.535. Sementara cerai gugatnya mencapai angka 169.673, 2 kali lipatnya. Artinya kasus cerai gugat itu atau istri yang menggugat cerai pada suaminya itu lebih banyak daripada suami yang menceraikan istrinya. Tahun 2011 cerai talak sebanyak 85.779, sedangkan cerai gugatnya 191.013 orang. Tahun 2012 cerai talak sebanyak 91.800, cerai gugatnya mencapai angka 212.595. Kemudian tahun 2013 cerai talak sebanyak 111.456,
sedangkan cerai gugatnya 250.360. Tahun 2014 para jamaah, cerai talaknya sebanyak 113.850 dan cerai gugatnya 268.381. Sumber didapat dari Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung tahun 2014. Para jamaah, menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kemenak, Bapak Muhammad Marzuki mengatakan, kasus perceraian yang melonjak itu diprediksi, diperkirakan adalah akibat dari kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yaitu banyaknya perempuan yang sudah memiliki akses pekerjaan seperti laki-laki. Satpol PP bukan hanya laki-laki, Pak, wanita juga masuk dalam Satpol PP, banyak sekali. Yang mestinya pos-pos yang laki-laki yang menduduki sekarang ini juga diduduki oleh para wanita. Kemudian dugaan yang kedua adalah penghasilan para istri, penghasilan para wanita lebih besar daripada pendapatan laki-laki atau para suami. Dugaan semula itu adalah itu yang menimbulkan perceraian. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian yang lebih mendalam, justru keharmonisan rumah tangga itu juga merupakan faktor penyebab perceraian. Suami yang tidak bertanggung jawab pada istri, suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin, suami yang selingkuh, itu juga menjadi pemicu dalam perceraian. Bahkan masalah-masalah sepele, masalah kecil itu bisa menimbulkan cerai gugat. Contoh, menu makanan yang tersaji di meja makan tidak cocok dengan lidahnya suami, itu juga bisa memicu perceraian. Bahkan lewat SMS yang dikirim oleh seorang suami kepada wanita lain, itu juga memicu perceraian. Ini diantara penyebab perceraian yang terjadi pada akhir-akhir ini. Kemudian kalau kita tengok lebih dalam lagi, jika dilihat dari usia perkawinan, maka yang rentan cerai itu adalah mereka-mereka yang baru menikah, pernikahannya 1 sampai 6 bulan. Ini sangat mengerikan. Ini sangat mengerikan sekali. Karena masa-masa pernikahan, awal-awal pernikahan yang mereka justru kadang-kadang itu awali dengan pacaran, justru hancur berantakan. Perkenalannya lebih dari 3 tahun, tapi pernikahannya tidak lebih daripada 3 bulan. Yang masih rentan, termasuk yang masih rentan adalah pernikahan yang usianya setengah tahun sampai dengan 3 tahun. Itu juga rentan perceraian, kata beliaunya. Yang agak aman dalam kasus perceraian itu adalah ketika usia pernikahan itu sudah memasuki tahun kelima atau lebih dari 5 tahun. Lebih-lebih lagi setelah mempunyai 1 atau 2 orang anak, karena mereka lebih berpikiran untuk masa depan anak-anaknya. Tetapi sekarang ini justru pada tahun 2015 ini mereka sudah tidak pakai melihat apakah punya anak apa enggak. Yang penting sesuatu yang dianggap sudah menjadi beban berat dalam pernikahan, begitu aja dia tinggalkan. Sehingga pernikahan yang sakral itu dianggap sesuatu yang sepele, sesuatu yang sangat hal biasa. Kenapa ini terjadi para jamaah? Kembali lagi, mereka-mereka ini dianggap sesuatu, pernikahan itu adalah sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang sakral. Sehingga
mereka tidak mendapatkan kedamaian dalam rumah tangga. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga karena yang dicari dalam pernikahan itu adalah hanya menuruti hawa nafsunya. Kenapa itu terjadi? Karena kita orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kita untuk bagaimana mereka siap dalam hal membina rumah tangga. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Kita sebagai orang tua terkadang lepas begitu aja kepada anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu, mari kita bina rumah tangga kita dengan rumah tangga yang samarah, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa tip untuk mencapai itu? Untuk mendapatkan rumah tangga yang mawaddah, warahmah, tip yang pertama adalah kita kembali kepada tujuan pernikahan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pernikahan ini adalah ibadah kepada Allah. Ini yang perlu kita utamakan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa pernikahan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah mereka menikah, maka keduanya harus segera menyatukan cita-cita, visi dan misi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan pernikahan selain untuk ibadah adalah target daripada keberhasilan rumah tangga adalah suksesnya mengantarkan seluruh anggota keluarga kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pasangan suami istri itu harus menyatukan satu keinginan mengantarkan keluarga kita memasuki pintu gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Untuk itu diperlukan langkah yang ketiga, yaitu saling ta'awun. Suami istri itu harus saling mendukung, bukan saling melemahkan, bukan saling menjatuhkan, tetapi mereka harus memperkuat ikatan pernikahan itu dengan saling menghormati, saling menghargai, saling mendahulukan kewajiban tanpa menuntut hak lebih dahulu. Apabila kewajiban sudah dilaksanakan, fa insyaallah hak akan didapatkan dengan demikian. Selanjutnya, setelah mereka menikah, saling menguatkan, saling bantu-bantu. Kedua belah pihak harus waspada terhadap pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Pihak ketiga adalah orang tua, mertua, pil dan wil. Dan suami istri itu dalam perjalanan pernikahannya harus selalu dievaluasi dan dievaluasi. Setelah 1 tahun pernikahan, apa yang didapatkan dari rumah tangga itu? Setelah tahun kedua, apa yang didapatkan? Terus ini dievaluasi. Yang kurang di tahun yang lalu, jangan sampai terulang di tahun yang akan datang. Yang sudah sukses di tahun pertama kemarin, hendaklah dipertahankan di tahun yang kedua. Kalau ini ikatan yang sudah terjalin dengan baik para jamaah, insya Allah anak-anak kita mampu mengendalikan rumah tangganya. Dan lebih dari itu, masyarakat harus mendukung program ini. Tidak hanya diserahkan kepada Depak, tidak hanya diserahkan kepada petugas KUA, tetapi ada lembaga-lembaga yang siap untuk melakukan atau mengadakan pelatihan-pelatihan, training untuk calon pengantin. Ini perlu para jamaah. Sebab di lembaga pendidikan sangat sedikit sekali pelatihan untuk itu. Di rumah dia tidak dapatkan, di sekolah tidak dapatkan. Kemudian di mana dia dapatkan? Ini pertanyaan yang besar. Sementara itu adalah tanggung jawab orang tua, lebih-lebih suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Para jamaah, kalau di Singapura itu setiap calon pengantin itu harus mengikuti training selama 15 hari. Kemudian di Brunei Darussalam itu calon pengantin di training selama 1 bulan.
Nah di Indonesia ini trainingnya hanya setengah jam ketika khutbah nikah. Maka layak dan wajar kalau di Indonesia ini banyak kasus perceraian karena hanya setengah jam sementara orang tuanya tidak pernah menyiapkan itu. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk sebuah kesuksesan itu diperlukan sebuah perencanaan, diperlukan sebuah usaha yang maksimal. Jika ada kesuksesan yang didapat secara tiba-tiba, itu tidak mungkin para jamaah. Sesuatu yang sukses itu pasti direncanakan, diupayakan, dan dibuat program-program. Kalau kita ingin anak-anak kita sukses UNAS, itu ada pelatihan, ada kursus, bahkan kita ikutkan kepada bimbingan belajar. Kalau anak kita ingin masuk perguruan tinggi, kita ikutkan di bimbingan belajar. Ini hanya untuk urusan dunia. Sukses UNAS, sukses masuk perguruan tinggi, diadakan pelatihan, diikutkan training, diikutkan bimbingan belajar. Tetapi untuk sukses rumah tangga, kita tidak pernah ngajari anak kita. Kalau anak kita sudah dilamar, begitu menentukan hari dan tanggalnya, sing diributkan jenis undangannya, bentuk undangannya, gedungnya di mana, menu makanannya apa. Tanpa ada persiapan, anak kita ini sudah siap apa belum? Sing penting didelok rijale ghair sudah. Tapi tidak tahu bagaimana mental dan kepribadiannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pendalaman agamanya, mereka tidak pernah. Begitu juga kita orang tua, dari anak-anak kita yang laki-laki tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Setiap hari mereka kita cekoi dengan fulus dan fulus. Begitu dia minta nikah, kita mintakan anaknya orang, tapi kita tidak pernah. Sudahkah siap mental anak kita? Ini tidak pernah. Sudahkah mereka ngerti akan tanggung jawab sebagai seorang suami? Apa tantangan-tantangan ketika sudah mendapatkan istri? Itu tidak pernah. Yang dihayalkan yang zen-zen tok, yang farhan, yang seneng tok. Begitu menghadapi persoalan masih ringan sudah. Kenapa? Merasa terikat. Yang kemarin-kemarin dia bebas kemana-mana, begitu dapat istri dia terkungkung di rumah. Kemarin-kemarin dia mendapatkan uang dari abinya, sekarang dia harus memberikan uang kepada istrinya, dia tidak bekerja. Ini persoalan-persoalan yang semacam ini para jamaah yang perlu kita orang tua bertanya kepada diri kita, sudahkah kita siapkan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin yang masa datang? Semoga sekelumit yang saya sampaikan ini menyadarkan kita semua bahwasanya sukses rumah tangga adalah suksesnya kita orang tua mendidik anak-anak kita yang laki-laki sebagai pemimpin. Yang punya anak perempuan mendidik anak kita, kita jadikan seorang ibu rumah tangga yang sukses menjadi ibu yang baik, ibu yang teladan. Kalau ini kita persiapkan dengan matang, fa insyaallah 20 tahun yang akan datang, hasilnya kita lihat 20 tahun yang akan datang akan lebih baik daripada hari sekarang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala dzikrullahi akbar. Aqimissalah.